Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 190. Setelah Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang berkaitan dengan akidah beliau Allah di atas langit, kemudian dilanjutkan dengan ucapan Imam Az-Zuhri, ulama tabi'in, yang mengatakan Allah lah yang menurunkan ar-risalah, al-ilmu, keterangan, dan tugas Rasul menyampaikan ilmu tersebut, menyampaikan risalah tersebut, dan kewajiban kita adalah at-taslim, tunduk patuh kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa rawa Yunus ibnu Abdis Samad ibni Ma'qil an abihi. Yunus bin Abdis Samad bin Ma'qil meriwayatkan dari ayahnya, annal Ja'da ibna Dirham qadima ala Wahab bin Munabbih. Ada tokoh penyesat umat, tokoh kelompok Jahmiyah, gurunya Jahm bin Safwan yang bernama Ja'ad bin Dirham. Dia sering datang kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Yas'aluhu an sifatillahi ta'ala. Dia bertanya tentang sifat-sifat Allah. Faqal, maka Wahab bin Munabbih suatu saat mengatakan, wailak ya Ja'ad, celaka, binasa engkau wahai Ja'ad bin Dirham. Ba'dul mas'alah, engkau bertanya tentang hal-hal yang syubhat, ya, atau engkau bertanya hal-hal yang nyeleneh tentang sifat-sifat Allah. Inni la'adhunnuka minal halikin. Aku yakin engkau ini adalah orang-orang yang binasa, yang sesat. Ya Ja'ad, laulam yukhbirna Allahu fi kitabihi anna lahu yadan wa ainan wa wajahan lama kulna dzalika. Kata Wahab bin Munabbih, wa Ja'ad bin Dirham, seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita
di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, bahwasanya dia memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, kita tidak akan mengatakan demikian. Ini akidah as-salaf, ashabil hadith. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifatnya. Ahlu sunnah, ashabul hadith, as-salafus saleh, mereka hanya mengikut saja apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada. Ini kaidah ahli sunnah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Az-Zuhri tadi. Allah yang menurunkan ar-risalah, Al-Quran, wahyunya, Rasul yang menyampaikan kepada kita, dan kewajiban kita at-taslim, tunduk patuh, sami'na wa ata'na dalam masalah perintah, dan sami'na wa saddaqna dalam masalah kabar berita. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, wahai Ja'ad, seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, bahwasanya dia punya tangan, punya wajah, punya mata, kita tidak akan mengatakannya. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tsumma lam yalbas Ja'dun an kutila wa sulib. Tidak beberapa lama dari dialog antara Wahab bin Munabbih dan Ja'ad bin Dirham tadi, melainkan Ja'ad dibunuh, dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu. Nanti akan kita sampaikan kisahnya. Setelah ini juga ada wasulib dan disalib. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, Ja'ad bin Dirham sekali lagi adalah tokoh Al-Mu'attilah, Al-Jahmiyah. Mungkin sudah sering kita sampaikan silsilah kelompok Jahmiyah yang menyebarluaskan ajaran Jahmiyah adalah Jahm bin Safwan, muridnya Ja'ad bin Dirham. Makanya dinisbatkan Al-Jahmiyah kepada Jahm bin Safwan karena dia yang menyebarluaskan. Namun pemikiran utamanya dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Ya, jadi silsilahnya Jahm bin Safwan, kemudian gurunya Jahm bin Safwan adalah Ja'ad bin Dirham, kemudian Ja'ad bin Dirham berguru kepada Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru seorang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW yang bernama Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Ini silsilahnya kelompok Al-Jahmiyah. Ujung-ujungnya kepada orang Al-Yahud. Sebagaimana kelompok Asy-Syiah Rafidah, ujung-ujungnya kepada Abdullah bin Saba Al-Yahudi. Ini Ja'ad bin Dirham. Dia berasal dari Persia, kata para ulama. Ya, insya Allah akan kita bacakan lebih lengkap setelah poin berikut ini, ya, dari kitab Maqalatut Ta'til, ya, Maqalatut Ta'til wal Ja'ad bin Dirham. Insya Allah ini buku yang bagus sekali, spesial tentang Ja'ad bin Dirham, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, dosen di Universitas Islam Al-Madinah, hafidhallahu ta'ala. Insya Allah akan kita nukilkan beberapa poin tentang masalah ini. Namun di sini ada poin yang sangat berharga yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita berakidah, khususnya bermanhaj. Bahwasanya terkadang ada orang-orang yang rajin datang kepada para ulama. Atau kalau istilah kita sekarang di sini, sering ikut daurah akidah wal manhaj. Tiap tahun ada daurah tersebut, ikut daurah jadi panitia. Tapi terkadang tidak bisa mengambil faedah dari intisari akidah wal manhaj tersebut.
Buktinya banyak penyimpangan dalam masalah akidah wal manhajnya. Dari statement-statementnya di medsos. Sebagaimana di sini Ja'ad bin Dirham. Dia sering mondar-mandir kepada ulama tabi'in. Di antaranya Wahab bin Munabbih. Tapi tetap dia di atas kesesatan, di atas penyimpangan. Makanya jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang dikatakan sering mulazamah kepada para ulama. Namun hakikat akidahnya, manhajnya menyimpang. Dan alangkah banyaknya orang-orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya lihat kepada akidah wal manhajnya. Ja'ad bin Dirham berguru kepada Wahab bin Munabbih dan juga ulama-ulama tabi'in yang lain, sering berdialog dengan ulama-ulama tersebut, terutama dalam masalah al-aqidah. Namun tidak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Demikian juga yang pernah kita sampaikan, Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri, menyimpang dari akidah Imam Al-Hasan al-Basri. Maka al-ibra yang paling penting di sini bagaimana akidah wal manhaj orang tersebut. Ya, meskipun sekali lagi bukan ini meremehkan mulazamah kepada para ulama, bukan meremehkan masalah daurah akidah wal manhaj. Ya. Tiap tahun daurah akidah wal manhaj masih menyimpang, apalagi tidak ada daurah akidah wal manhaj. Ya. Bahkan dulu ada sebagian dai yang mengusulkan bagaimana kalau daurah itu masalah fikih saja. Naudzubillah min dzalik. Dikasih akidah wal manhaj saja masih banyak menyimpang, apalagi dihapus. Maka tidak aneh kalau di luar sana ada yang menyerukan akidah, pelajaran akidah dikurangi. Jangankan yang di luar, yang di dalam juga banyak yang nyinyiri pelajaran al-aqidah. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, Wahab bin Munabbih sering didatangi oleh Ja'ad bin Dirham. Namun Ja'ad bin Dirham tidak bisa mengambil faedah akidah dari ulama tabi'in ini. Makanya sungguh berharga al-aqidah as-sahihah. Ya. Maka pegang erat sampai akhir hayat kita nanti. Akidah sahihah yang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Akidahnya Rasul dan akidah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang-orang yang telah diberikan kenikmatan bertemu dengan para ulama, namun tetap menyimpang dalam masalah akidah wal manhaj, tidak paham-paham akidah wal manhaj. Naudzubillahi min dzalik. Statement-statementnya jauh daripada akidah wal manhaj as-salaf. Bahkan ketika membantah tokoh alil bid'ah pun masih nyeleneh. Membantah bid'ah dengan bid'ah, membantah tokoh alil bid'ah, namun juga menampilkan memuji tokoh-tokoh alil bid'ah yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang harus betul-betul kita pahami. Ja'ad bin Dirham bertemu dengan banyak para ulama tabi'in, namun tetap menyimpang, tidak bisa mengambil faedah, terutama dalam masalah akidah tauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian Wahab bin Munabbih, dia tahu, dia paham betul bahwasanya Ja'ad bin Dirham ini ketika beberapa kali bertemu dengan beliau mencium bau yang tidak sedap. Pertanyaan-pertanyaannya nyeleneh, menyimpang, menimbulkan syubhat. Maka beliau pun menvonis Ja'ad bin Dirham minal halikin, termasuk orang-orang yang sesat. Ya. Dan ucapan ulama yang tegas kepada penyesat umat sangat banyak. Ya. Apakah ulama-ulama yang dikatakan Wahabi? Karena sering menyesatkan, membid'ahkan. Bahkan juga ucapan-ucapan mereka mengkafirkan orang-orang yang memang berhak untuk dikafirkan. Ya.
Apakah ulama-ulama tabi'in ini dikatakan Wahabi? Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi bantahan kepada mereka yang menuduh Wahabi dan sebagainya karena suka membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan. Ulama salaf, bahkan Imam Syafi'i mengkafirkan yang mengatakan Al-Quran makhluk misalnya. Apakah Imam Syafi'i dikatakan Wahabi karena mengkafirkan? Imam Bukhari mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah, mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Apakah Imam Bukhari dikatakan Wahabi? Ya. Dan mereka sendiri tidak mengaca. Mereka menuduh yang berseberangan dengan mereka dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, yang keji juga. Ya. Berarti mereka juga Wahabi karena suka membid'ahkan, menyesatkan yang lainnya. Ini sekali lagi, kalau sekedar asbun, mereka alil bidah memang demikian. Cuma ada sebagian orang-orang dari dalam kita yang juga asbun, askom, ya, aspos saja. Mirip dengan ahli al-bidah. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inni la'adhunnuka minal halikin. Karena sekali lagi Ja'ad bin Dirham ketika bertanya tersebut sebetulnya ingin untuk menimbulkan asyubuhat. Bahkan nanti akan disampaikan juga pernah dia berdialog dengan Maimun bin Mahran dari kalangan ulama tabi'in, dan terakhir beliau paham Ja'ad bin Dirham memang sesat dan menyesatkan, lalu disampaikan hal itu kepada Al-Khalifah atau sampai hal itu kepada Khalifah, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik pun memenjarakan dia sampai akhirnya dia dihukum mati. Ya. Ini sekali lagi ajaran as-salaf. Ya, kalau sekali lagi orang-orang itu menyebutnya dengan Wahabi. Ya, apakah ulama tabi'in itu juga ulama Wahabi? Ya. Kemudian ada kaidah yang penting sekali di sini dalam masalah al-aqidah, bahwasanya kita tidaklah berakidah kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Wahab bin Munabbih, seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita, dia punya tangan, dia punya mata, punya wajah, kita nggak mengatakan demikian. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seandainya Allah tidak mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kita nggak mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Tapi ketika kita mengatakan Allah istiwa tinggi di atas arsy, karena Allah yang mengabarkannya, Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya. Jangan ditakwil istaulah menguasai atau mengingkari istiwa Allah di atas arsy. Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu tentang Allah, tentang sifat Allah daripada Allah? Ini kurang ajar kepada Allah orang-orang yang mengingkari apa yang telah Allah kabarkan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Demikian pula dengan masalah iman bil yaumil akhir, iman kepada malaikat dan sebagainya. Dalam segala urusan ini, masalah akidah, tidaklah kita mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masalah at-takfir misalnya. Kita enggak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama. Kalau takfir ala khawarij, ini yang kita tolak mentah-mentah, ini yang kita bantah, yang ini kita tahdzir. Adapun takfir yang di atas kebenaran, di atas bukti dan dalil, yang ini harus kita yakini. Al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nasi yathbutu la biqauli fulani. Kekafiran atau menvonis kafir atau kufur terhadap perbuatan, ucapan, keyakinan, itu hak Allah dan Rasul dengan nas, dalil. Kita nggak mengatakan ini kufur besar, syirik besar kecuali dengan ad-dalil. Bukan sebagaimana kelompok al-khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ini semuanya batil. Karena menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga ijma' para as-salaf. Ahlus sunnah selalu pertengahan.
Tidak sebagaimana kelompok Murji'ah yang mereka mengatakan kalau sudah mengatakan la ilaha illallah sempurna imannya meskipun berbuat apapun. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula lawannya kelompok Al-Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar atau tadi mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ahlussunnah pertengahan. Mengkafirkan yang memang layak dikafirkan. Ini pun secara umum. Adapun individu-individunya diserahkan kepada para ulama. Jangan sampai yang jahil namun ngelama nekat menvonis kafir individu-individu dari kaum muslimin. Jangan sampai membantah Khawarij namun jatuh juga ke dalam akidahnya Khawarij mengkafirkan seorang muslim tanpa hak. Sekali lagi, semuanya ala ilmin, di atas ilmu, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, akidah ahli sunnah hanyalah berdasarkan qala Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita pegang erat. Laulam yukhbirna Allahu fi kitabi anna law yadan wa ainan wa wajhan lama kunna dzalik. Kata Wahb bin Munabbih, seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, bahwasanya dia memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, dan semua sifat-sifatnya, kita nggak mengatakan demikian. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berapa lama dari dialog itu, Ja'ad bin Dirham dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu, yaitu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, memerintahkan kepada gubernur Kufah yang bernama Khalid bin Abdul Qasri untuk menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Ini kisahnya ada secara ringkas yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni di sini. Wa khataba Khalid ibnu Abdillah Al-Qasri. Suatu saat Khalid bin Abdillah Al-Qasri berkhutbah Yaumal Adha bil Basrah. Beliau berkhutbah, yaitu khutbah Idul Adha, ketika hari raya Idul Adha di kota Basrah di Irak. Faqala fi akhir khutbatihi. Di akhir khutbah Idul Adha itu, Khalid bin Abdillah Al-Qasri berkata, insarifu ila manazilukum. Pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Wadahu barakallahu lakum fi duhayakum. Dan sembelihlah hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah memberkahi bagi kalian dalam penyembelihan hewan-hewan kurban kalian. Fa inni mudahil al-yauma bil Ja'ad bin Dirham. Aku sekarang akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa innahu yaqul, karena dia berkata, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walam yukallim Musa taklima, karena dia tidak meyakini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Subhanahu wa ta'ala amma yaqul Ja'ad uluwan kabira. Maha suci, maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh Ja'ad bin Dirham. Wa nazala anil mimbar fadhabahahu biyadi. Khalid bin Abdullah Qasri pun turun dari mimbar, kemudian beliau pun menyembelih Ja'ad bin Dirham wa amara bisalbihi, dan memerintahkan untuk dia disalib agar orang-orang melihat hal tersebut, agar menjadi efek jerah bagi orang-orang yang menyesatkan umat, terutama dalam masalah akidah seperti ini. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan dari keterangan Syekh Muhammad Khalifah Tamimi tadi dalam kitabnya Maqalatut Ta'til wal Ja'ad bin Dirham. Ya. Ini buku yang bagus sekali tentang masalah Maqalatut Ta'til, kelompok-kelompok ta'til yang menafikan sifat-sifat Allah, entah menafikan nama dan sifat secara mutlak seperti kelompok Jahmiyah, atau yang menafikan sifat-sifat Allah namun masih menetapkan nama-nama seperti Mu'tazilah. Demikian pula dengan kelompok Al-Kullabiyah, Maturidiyah, dan juga Al-Asy'ariyah.
Namun kita ringkas di sini, kita nukil beberapa yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan Ja'ad bin Dirham saja. Di akhir kitab ini beliau membahas khusus masalah Ja'ad bin Dirham. Makanya judulnya Maqalatut Ta'til wal Ja'ad bin Dirham. Ya. Setelah beliau membawakan beberapa riwayat-riwayat para ulama ya, tentang Ja'ad bin Dirham, tentang tempat tinggalnya ya, atau kelahirannya, Syekh Muhammad Khalifah Tamimi membuat kesimpulan yang pertama, anna bid'atal Ja'di dhaharat bawadiruha fil jaziratil furatiyah min ahdil Iraq. Bid'ah Ja'ad bin Dirham ini muncul benih-benihnya di Jazirah Al-Furatiyah, yaitu di negeri Al-Iraq. Intinya fitnah kelompok Jahmiyah muncul dari negeri Irak. Dan ini yang Rasul sabdakan. Al-fitan hunalik. Fitnah itu dari sana. Seraya menunjuk ke arah timur kota Madinah. Dan kata para ulama hadis, dalam riwayat dikatakan negeri Al-Iraq. Ya, fitnah dari Irak. Bukan seperti yang didengungkan oleh sebagian ahli bidah yang mengatakan tanduk setan atau fitnah itu dari negeri Najd, yang dimaksud Riyadh, Saudi Arabia, atau ajaran Wahabi. Ini semuanya dusta. Tidak ada satupun ulama yang memahami fitnah dari timur, dari Najd, yaitu dari Arab Saudi. Ya. Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan Najd dalam hadis tersebut adalah Najdul Iraq. Ya. Ini sekali lagi yang membuktikan hal tersebut al-waqi' aladilai salau min dafi, kenyataan yang ada, fakta di lapangan demikian. Munculnya kelompok-kelompok sesat sejak dahulu, mulai dari kelompok Al-Khawarij, kelompok Syiah Rafidah, kelompok Jahmiyah, kelompok Al-Qadariyah dari negeri Al-Iraq sampai detik ini. Kelompok teroris ISIS muncul dari negeri Irak. Ya, ini sekali lagi menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW, fitnah itu dari negeri Al-Iraq, bukan dari Arab Saudi seperti yang didengungkan oleh orang-orang yang bodoh kuadrat. Nah, kata beliau, ana bid'atal Ja'ad dhaharat bawadiruha fil jaziratil furatiyah min ahdil Iraq. Dan sudah kita sampaikan, Ja'ad bin Dirham ini berasal dari Khurasan, daerah Iran sana. Dari tempat yang namanya Harran atau Irak, antara Irak dan Syam kata para ulama. Dari tempat yang namanya Al-Harran. Di situ masih banyak penganut agama As-Sabi'ah, penyembah bintang-bintang warisannya Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan itu yang kata para ulama dalam kitab ini juga disebutkan, salah satu yang mempengaruhi Ja'ad bin Dirham berakidah yang sesat dan menyesatkan. Karena lingkungan ketika dia hidup di Harran itu banyak para penyembah bintang-bintang dari kelompok-kelompok filsafat juga. Summa adhara al-Ja'ad bin Dimashq. Kemudian Ja'ad bin Dirham menampakkan mazhabnya, akidahnya ini di Damaskus, Suriah. Lamma intaqala ilaiha wa sakana fiha. Fatalaba Banu Umayyah lamma alimu bi amrihi faharaba minha ilal Kufah. Ketika khalifah pada waktu itu mendengar kesesatan, penyimpangan, seruan yang sesat dari Ja'ad bin Dirham, maka mereka pun mengejar Ja'ad bin Dirham. Namun dia lari ke negeri Kufah. Falaqiyau fiha Al-Jam bin Safwan. Di Kufah itulah dia bertemu dengan muridnya yang bernama Jaham bin Safwan. Fataqallada hadal qala anhu. Dan Jaham bin Safwan pun mewarisi kesesatan, penyimpangan akidahnya Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, ini sekali lagi kisah pertemuan antara murid dan guru yang sesat dan menyesatkan. Poin yang kedua, anna zamana dhuhri bid'atil Ja'ad kana fi ayyami khilafah Hisham bin Abdul Malik. Munculnya bid'ah Ja'ad bin Dirham ini pada masa kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik alladzi tawalla al-khilafah fil fatrah ma baina 105 ila 125 hijriyah, yang mana kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik
itu antara tahun 105 Hijriah sampai 125 Hijriah. Jadi disinilah waktu Ja'ad bin Dirham menyebarkan ajaran sesatnya di akhir-akhir masa at-tabi'in. Ya. Kemudian yang ketiga, anal fadla fil inkar alal Ja'ad wal amr bi qatli ya'ud fil maqamil awal ila Hisham bin Abdul Malik. Ya, jasa dalam pengingkaran terhadap Ja'ad bin Dirham ini dan perintah membunuhnya ini kembali kepada kebijakan Hisham bin Abdul Malik sebagai Al-Khalifah yang menyuruh gubernurnya yang di Kufah, Khalid bin Abdullah Al-Qasri, untuk menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Ini secara ringkas kesimpulan beliau tentang masalah awal munculnya kesesatan Ja'ad bin Dirham dan juga tentang siapa yang memerintahkan membunuh Ja'ad bin Dirham. Kemudian kita sampaikan di sini ucapan para ulama yang berkaitan dengan kisah pembunuhan terhadap Ja'ad bin Dirham yang dilakukan oleh khalifah pada waktu itu dengan perantara gubernurnya. Ya, ini disampaikan karena ada sebagian orang yang mendoifkan riwayat terjadinya hukuman mati terhadap Ja'ad bin Dirham. Padahal ini adalah kisah yang masyhur di tengah-tengah para ulama ahli sunnah, terutama dalam kitab-kitab al-aqidah. Kata Syekh, waqad dhaha bil Ja'ad Khalid bin Abdullah Al-Qasri biwasit ala ahdi ulama tabi'in wa ghairi min ulama muslimin. Khalid bin Abdul Qasri menyembelih Ja'ad bin Dirham di tempat namanya Wasit, itu di zaman para ulama tabi'in, direkomendasi oleh para ulama tabi'in, wa ghair min ulama muslimin wa hum baqayat tabi'in fi waqtihi. Di antara ulama tabi'in yang hidup pada waktu itu adalah Al-Hasan Al-Basri wa ghairu atau wa ghairihi alladzina hamaduhu ala ma fa'al wa syakaru dzalik. Dan para ulama tabi'in pun berterima kasih, memuji perbuatan penguasa pada waktu itu yang menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Ya. Kemudian disampaikan di sini ucapan para ulama-ulama dalam kitab-kitab akidah, di antaranya Imam Ad-Darimi. Beliau mengatakan adharal Ja'ad bin Dirham ba'da ra'yihi fi zamani Khalid Al-Qasri. Ja'ad bin Dirham menampakkan sebagian pemikirannya yang sesat di zaman Khalid bin Abdul Al-Qasri. Faza'ama anna Allah tabaraka wa ta'ala yabtakhid Ibrahim khalila. Di antaranya dia mengklaim Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walam yukallim Musa taklima. Dan tidak berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Fadzabahahu biwasit yaumal adha. Maka Khalid bin Abdul Qasri pun menyembelih Ja'ad bin Dirham di hari Idul Adha ala ru'usi man hadarahu minal muslimin, disaksikan oleh kaum muslimin yang ikut salat Idul Adha pada waktu itu. Lam ya'ibhu bihi a'ibun, tidak ada satupun yang mencelah. Walam yat'an ali ta'inun, tidak ada yang mencaci maki, memprotes perbuatan Khalid bin Abdul Qasri tersebut. Mereka sangat setuju karena mereka tahu bagaimana kesesatan Ja'ad bin Dirham. Bal istahsanu dzalika man fa'ala wa sawabu. Bahkan mereka memuji, mensupport, mendukung, bukan malah gembosi. Ya. Ini sekali lagi hukuman bagi pelaku atau pelaku kebid'ahan, kesesatan yang memang sudah layak dihukum mati oleh penguasa kaum muslimin. Nah, kemudian kalau tadi referensinya di kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah karangan Imam Ad-Darimi. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan wali hadza lamma dhahara hadzal qaul fi awailil Islam qutila man adharahu. Oleh karena itulah ketika muncul ucapan kelompok Jahmiyah di awal-awal Islam, maka dibunuh orang yang menampakkannya. Wahwal Ja'ad bin Dirham, yaitu Ja'ad bin Dirham yaumal adha,
pada hari raya Idul Adha. Faqatalahu Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Kufah pada waktu itu, biridha ulama'il muslimin, dengan persetujuan keridhaan ulama kaum muslimin. Seperti yang kita sebutkan tadi, Hasan al-Basri, Maimun bin Mihran, Wahab bin Munabbih, dan seterusnya. Wa qala an-Nadim, berkata an-Nadim, wa qatala al-Ja'ad Hisham bin Abdul Malik fi khilafatihi ba'da an tala habsu fi yadi Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh Hisham bin Abdul Malik. Maksudnya atas perintah Hisham bin Abdul Malik, memerintahkan gubernurnya tadi, Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ketika beliau tahu Ja'ad bin Dirham itu masih di penjara. Sekali lagi, yang memerintahkan adalah Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Fayuqalu inna ala Ja'ad rafa'u qissata ila Hisham. Awalnya sekali lagi, ketika Ja'ad bin Dirham telah menyebarluaskan kesesatannya, ditangkap, dipenjara oleh Khalid bin Abdul Qasri. Kemudian keluarga Ja'ad bin Dirham ingin mengajukan keringanan atau pembebasan kepada Hisham bin Abdul Malik. Yaskuna dha'fahum wa tulal habsi Ja'ad. Mereka mengeluh kepada Hisham bin Abdul Malik tentang keadaan mereka karena Ja'ad bin Dirham di penjara dan lama di penjara. Faqala Hisham, maka Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik mengatakan, ahuwa hayyun ba'd? Apakah Ja'ad bin Dirham masih hidup? Wa kataba ila Khalid fi qatli. Maka Hisham bin Abdul Malik pun memerintahkan Khalid bin Abdul Qasri untuk membunuhnya. Faqatalahu yaumal adha. Maka dia pun dibunuh, dihukum mati pada hari raya Idul Adha. Jadi masalah hukuman mati ini sekali lagi wewenang pemimpin kaum muslimin antara al-umara wal ulama. Ini sekali lagi membedakan antara ahli sunnah dengan kelompok al-khawarij. Kalau khawarij asal bunuh, bom, dan seterusnya. Ini sekali lagi penyimpangan mereka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengembalikan urusan ini kepada ulama wal umara. Wa ja'alahu badalan minal udhiyah ba'da an qala dzalikal mimbar bi amri Hisham. Kemudian disampaikan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, falamma kathratul jahmiyah fi awakhiri asid tabi'in kanu hum awwala man aradal wahya birra'i. Ketika telah menyebar bergentayangan kelompok Jahmiyah di akhir-akhir masa tabi'in, dan mereka ini kelompok Jahmiyah adalah kelompok pertama dalam sejarah kaum muslimin yang menentang wahyu Allah dengan akal pikiran mereka. Ini mbahnya kelompok liberal. Kalau Khawarij nenek moyangnya kelompok teroris. Kelompok Jahmiyah ini nenek moyangnya kelompok liberal atau aklaniyin, para penuhan akal. Wa ma hadza kanu qalilin awwalan maqmu'in madhmumin indal a'immah. Namun pada waktu itu mereka masih minoritas. Mereka sangat terhina di mata para ulama kaum muslimin, para salafus saleh. Wa awwaluhum syekhuhum al-Ja'ad bin Dirham. Dan tokoh pertama mereka adalah guru mereka Ja'ad bin Dirham. Wa inna ma nafaqa indan nas ba'du syai' li'annahu kana muallim Marwan bin Muhammad wa syekhahu. Pada waktu itu ada sedikit pemikiran Ja'ad bin Dirham yang menyebar di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena dia dahulu sempat menjadi pengajar pengasuh Marwan bin Muhammad dari keluarga kekhalifahan pada waktu itu. Wa syekhahu, dan dia termasuk gurunya Marwan bin Muhammad. Falamma ishtahara amru fil muslimin talabau Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ketika kesesatannya sudah nampak di mana-mana di tengah kaum muslimin, maka dia pun di DPO oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Wa kana amiran alal Iraq, dan beliau pada waktu itu menjadi gubernur di Irak.
hatta dhafara bihi, sampai dia ditangkap oleh gubernur tadi. Fa khataban nas fi yaumil adha, maka Khalid bin Abdul Qasri pun khutbah Idul Adha. Wa kana akhir ma qala fi khutbati, di akhir khutbah beliau mengatakan, ayuhan nas dahu taqabbalallahu dhahayakum, wahai manusia, sembelihlah sesembelihan korban kalian. Fa inni mudhahin bil Ja'ad bin Dirham, dan aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Fa inna zama anna Allah lam yukallim Musa taklima, karena dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Walam yattakhid Ibrahim khalila, dan tidak meyakini Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ta'ala Allah amma yaqul Ja'ad uluwan kabira, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang dia ucapkan. Tsumma nazala fadhabahu fi asl mimbar fakana dhahiyah, kemudian beliau pun turun dari mimbar dan disembelih di bawah mimbar, fakana dhahiyah. Tsumma tufi'at tilkal bid'ah, setelah itu bid'ah Ja'ad bin Dirham padam, hilang. Fakarat ka'anna hasatun, atau ka'anna hasatun rumya biha wan nas idzaka unukun wahid. Ya, manusia pada waktu itu di atas akidah as-sahihah. Ya. Ini dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dan disebutkan juga di sini ucapan Ibnu Imad Al-Hambali, Ibnu Asakir, Imam Bukhari juga meriwayatkan kisah ini dalam kitab beliau Khalqi Af'alil Ibad. Ya. Kemudian disampaikan juga di sini ucapan Imam Az-Zahabi rahimallah, dan beliau mengatakan wal qissatu masyhuratun. Ya, kisah ini masyhur di tengah-tengah para ahli ulama. Bahkan Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam kitabnya Qasidah Nuniyah, 2 bait syair atau 3 bait syair yang sangat indah, wali ajri dza dhaha bi Ja'ad Khalid al-Qasri yauma dzabaihil qurbani. Oleh karena kesesatan Ja'ad bin Dirham, maka Khalid bin Abdul Qasri menyembelihnya pada waktu Idul Adha. Id qala Ibrahimu laysa khalilahu, karena dia mengklaim Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kalla wala Musa al-kalimadani, dan dia meyakini Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Syakara lidhahiyatin kullu sahibi sunnatin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap ahli sunnah berterima kasih atas perbuatan Khalid bin Abdullah Al-Qasri tadi yang menyembelih, menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Lallahu dar lillahi darkun min akhi qurbani, dan ini baik-baiknya kurban. Ya. Dan sekali lagi, kisah ini masyhur sekali di tengah-tengah para ahli ulama. Ya. Kemudian kita mau sampaikan di sini beberapa ucapan ulama tentang Ja'ad bin Dirham. Ya. Qala Al-Lalikai, berkata Imam Al-Lalikai, an Abdurrahman bin Abi Hatim qala sami'tu Abi yaqul, dari Abdurrahman bin Abi Hatim beliau berkata, aku mendengar ayahku, yaitu Imam Ibn Abi Hatim berkata, atau Imam Abu Hatim berkata, awwalu man ata bi khalqil Quran Ja'ad bin Dirham, orang pertama yang menyebarkan akidah Al-Quran makhluk adalah Ja'ad bin Dirham. Wa qala Ibnu Asakir, Ibnu Asakir juga berkata demikian, awwalu man qala bi khalqil Quran Ja'ad bin Dirham, orang pertama yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah Ja'ad bin Dirham. Wa qala Al-Harawi, wa amma fitnatu inkaril kalam lillah azza wa jalla fa awwalu man zar'a Ja'ad bin Dirham. Adapun masalah fitnah mengingkari kalam Allah, orang pertama yang mengingkari kalam Allah adalah Ja'ad bin Dirham. Falamma dhara Ja'ad qala Az-Zuhri wa huwa ustadu a'immatil Islam wa qaiduhum. Ketika muncul bid'ahnya Ja'ad bin Dirham, maka Imam Az-Zuhri dari kalangan tabi'in yang termasuk ustadznya, gurunya, imamnya kaum muslimin, beliau berkata, laisal ja'du min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Zuhri mengatakan Ja'ad bin Dirham bukan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Az-Zuhri mengkafirkan Ja'ad bin Dirham. Apakah Imam Zuhri ini dikatakan Wahabi? Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi,
mengkafirkan sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh, itu adalah hak. Bedanya dengan kelompok khawarij teroris, mereka mengkafirkan tanpa hak. Nah, waqala Ibnu Katsir, berkata Imam Katsir rahimahullah, huwa awwalu man qala bi khalqil Quran. Dialah orang pertama yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah al-adzan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan poin yang terakhir di kitab ini. Asy-Syaikh Muhammad Khalifah At-Tamimi hafizallahu ta'ala membantah ucapan salah satu masyayikh salafin juga yang mendhaifkan, melemahkan kisah Khalid bin Abdul Qasri yang membunuh, menghukum mati Ja'ad bin Dirham. Ya. Sekali lagi, poin yang terakhir di buku ini membahas, atau penulis buku ini Syekh Khalifah At-Tamimi, Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, membantah salah satu masyayikh as-salafiyin, yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman, yang mendhaifkan, melemahkan riwayat Khalid bin Abdul Qasri yang membunuh Ja'ad bin Dirham tadi. Ya, ini yang kita ingin sampaikan intinya, bagaimana kebiasaan para ulama, mereka kalau mendapati ucapan yang tidak benar dari siapapun, mereka bantah. Ya, sekali lagi di sini kita meyakini Syekh Masyhur Hasan Salman yang dibantah oleh penulis buku ini, beliau ulama ahli sunnah, beliau masyayikh salafi. Namun inti pembahasan ini bagaimana bantah-membantah di kalangan para ulama suatu yang lumrah, yang biasa. Mereka tidak tinggal diam kalau ada kesalahan. Mereka pasti membantahnya. Maka jangan alergi dengan bantahan selama itu di atas al-bayyinah, di atas al-burhan, bukti yang nyata. Bukan sebagaimana al-bid'ah yang sekedar asbun saja, mentahdzir, mencela dan seterusnya. Namun betul-betul bantahan yang ilmiah, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi di sini. Ketika Syekh Masyhur Salman mendoifkan, melemahkan riwayat ini, beliau bantah meskipun ada ucapan-ucapan yang keras. Ya, namun al-haqqu ahaqqu an yuttaba, kebenaran yang layak untuk diikuti. Dan tidak perlu untuk menjapri, karena memang kesalahan itu muncul di permukaan, menyebar di tengah-tengah umat, dibantah pun dengan terang-terangan, tidak wajib untuk menjapri. Ya, jangan asal asbun saja, ya, atau asbun saja, aspos saja, nyuruh orang japri-japri, dia pun membantahnya di medsos, nggak japri. Ya, ini sekali lagi orang-orang yang asbun, yang nggak mikir ketika posting. Ya. Bahkan di sini ucapan beliau sangat keras dalam membantah Syekh Masyhur Hasan Salman. Contoh di sini, halaman 182, kata Syekh Muhammad Khalifah Tamimi, al-laik bil unwan alladhi wada'ahu wa sammahu tanbihat muhimma an yusammi mughalatat wa syubhat saqitat. Yang layak bagi penulis, yaitu Syekh Masyhur Salman maksudnya, untuk menamai bab masalah ini yang beliau memberikan judul tanbihat muhimmah, peringatan-peringatan penting, catatan-catatan penting, selayaknya untuk diganti dengan mengatakan mughalatat, kekeliruan, wa syubhat, ya, syubhat-syubhat yang sakit, yang lemah. Ya. Dan beliau Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi menyampaikan dengan ilmiah bantahan-bantahnya, dengan bukti-bukti yang nyata. Inilah sekali lagi kebiasaan para ahli ulama. Kalaupun membantah dengan bantahan ilmiah, bukan asbun saja. Meskipun membantah lil bid'ah juga demikian, dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, bukan dengan hanya modal semangat. Naudzubillahi min dzalik. Seperti yang kita sampaikan tadi, membantah tokoh lil bid'ah, namun juga memuji tokoh lil bid'ah yang lain. Padahal ulama salaf mengatakan
man waqqara sahiba bid'ah faqad a'an ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuji, memuliakan, mengagungkan ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan ahli Islam. Naudzubillahi min dzalik. Semuanya bagaimana kata Imam Bukhari, al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Dan insya Allah ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Khalifah Tamimi ini yang benar. Kisah ini masyhurah dan kisah ini sahih, bukan lemah seperti yang dikatakan oleh Syekh Mas'ud Hasan Salman. Kita sampaikan karena ada dulu majalah yang menerbitkan ucapan Syekh Mas'ud Hasan Salman sehingga membuat keraguan terhadap sebagian penuntut ilmu tentang kisah ini. Ya, sekali lagi ini kalau mau lebih rinci silakan lihat buku Maqalatut Ta'til wal Ja'd bin Dirham yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi hafidallahu taala. Wallahu taala a'lam. Sebelum kita lanjutkan soal jawab, mungkin ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan. Kita mohon kepada Allah semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana kebiasaan kita akan mulai setelah hari Raya Idul Fitri, insyaallah hari Selasa ketiga atau minggu ketiga dari bulan Asyawal, atau kita tunggu juga nanti infonya, pengumuman kita. Wallahu taala alam. Kita coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Apakah salaf dulu saat memasuki bulan Ramadan hati mereka bersih dari kedengkian, kebencian, permusuhan antara sesama? Kita katakan para ulama salaf, as-salafus saleh, apalagi para sahabat, mereka telah dipuji Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bersih. Sebagaimana kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan fa innahum kanu abradil ummati quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hati mereka. Cuma perlu mungkin diluruskan pemahaman sebagian orang tentang masalah salah satu keutamaan bulan Sya'ban, Allah akan mengampuni kecuali dua golongan, orang musyrik dan musyahin. Kata para ulama, al-musyahin di situ yang bersengketa dalam urusan dunia. Adapun masalah bersengketa dalam urusan agama, maka ini disyariatkan, entah di bulan suci. Kalau misalnya ada penyimpangan, orang-orang yang sesat menyesatkan dibantah, ini bukan sesuatu yang terlarang dalam Islam. Sekali lagi bedakan sebagaimana masalah hajar, memboikot orang muslim tidak boleh lebih dari 3 malam. Ini kalau dalam urusan dunia, namun kalau dalam urusan agama, orang itu menyimpang, sesat, menyesatkan, boleh sampai akhir zaman, sampai mati. Sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama as-salaf. Sekali lagi harus dibedakan. Apa yang dimaksud dengan masalah juz'iyah? Kalau mungkin masalah-masalah juz'iyah yang disebut oleh sebagian para ulama yang berkaitan dengan masalah akidah misalnya, ada orang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah kalau dia menyelisih masalah al-kulliyah, yaitu masalah kaidah kulliyah. Misalnya secara umum dia mengingkari atau mentakwil sifat-sifat secara total misalnya, ini namanya al-amr kulli, masalah yang umum mencakup banyak cabang-cabangnya. Adapun juz'iyahnya misalnya dia mentakwil sifat wajah namun tidak mentakwil yang lainnya. Ini namanya masalah al-juz'i. Ini ada memilih untuk mengasingkan diri dari zaman fitnah, apakah termasuk juga memutus tali ukhuwah Islamiyah? Karena di tempat ana ketika ana hanya mengikuti kajian tentang akidah dan manhaj, sering dikatakan beragama jangan terlalu kaku. Beragama jangan terlalu keras. Masih ada bab-bab lainnya dan jangan hanya mengikuti Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim Abdad, Ustaz Abdurrahman Thaib dan seterusnya. Ini syubhat yang mirip dengan syubhatnya tokoh yang mengatakan tidak boleh banyak-banyak mengajar akidah. Ini sama syubhat orang-orang dalam dengan orang-orang luar itu. Maka sekali lagi jangan dengarkan celotehan, gonggongan orang-orang itu. Sekali lagi mereka tidak jauh beda dengan tokoh tadi itu. Sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang mengaku salafi namun
kelakuannya, ucapannya sama dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang gembosi masalah pelajaran al-aqidah. Nah, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Adapun terdengar suara musik di jalanan, apalagi ketika puasa Ramadan, itu tidak termasuk yang orang itu berdosa. Ya, yang dilarang itu mendengarkan. Adapun ketika melewati terdengar, ini sekali lagi ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha fattaqullaha mastata'tum. Yang penting antum jangan menikmatinya. Nah, masalah sekali lagi hukum kafir mengkafirkan person individu ini dalam akidah manhaj ahlussunnah sangat berat. Ya. Sekali lagi yang berhak kata para ulama mengkafirkan person-person individu para ulama atau hakim-hakim di pengadilan syariat. Bukan ustadz atau dai-dai, apalagi yang jahil murakkab. Apalagi jangan sampai kita ini membantah alil bid'ah seperti khawarij, namun kita juga jatuh ke dalam at-takfir, mengkafirkan person-person meskipun mungkin dikatakan itu tokoh-tokoh yang sudah kata mereka tegak hujah. Sekali lagi yang berhak mengkafirkan person-person adalah para ulama. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan dinukil juga oleh Syekh Ali bin Hasan dalam kitab beliau At-Tabsir bi Qawaidi At-Takfir. Bahkan jangankan kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang juga itu Wahabi, dituduh suka mengkafirkan. Padahal beliau pernah suatu saat berdialog dengan tokohnya kelompok Jahmiyah. Syekhul Islam mengatakan secara umum ulama salah mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Adapun person-personnya berhenti dulu, perinci dulu. Pernah beliau suatu saat berdialog dengan kelompok atau tokoh kelompok Jahmiyah, tokohnya kelompok ulamanya kelompok Jahmiyah. Yang mereka mengingkari Allah tinggi di atas al-arsy. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, "Lau qultu ma qultum lakafartu." Kalau aku mengucapkan ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum indi la takfurun. Karena kalian itu atau ucapan kalian itu kufur, namun kalian itu tidak kafir menurutku. Ini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sudah berdialog dengan mereka. Namun sekali lagi beliau tidak gegabah kafir mengkafirkan. Jadi sekali lagi serahkan masalah kafir mengkafir. Ya ucapannya kufur, ya ucapannya orangnya sesat. Namun sampai derajat kita mengkafirkan, ini sekali lagi kembalikan kepada para ulama. Sekali lagi jangan kita gegabah dalam urusan kafir mengkafirkan person-person ya dari kaum muslimin. Sekali lagi harus wasat pertengahan. Jangan sebagaimana kelompok khawarij yang gegabah kafir mengkafirkan orang perorangan, ya, dan juga jangan seperti kelompok al-murji'ah. Ucapannya kita yakini kufur besar, namun pelakunya kita serahkan kepada para ulama. Nah, ini sekali lagi manhaj ahlussunnah dalam kafir mengkafirkan person. Nanti sekali lagi lihat ucapan Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab beliau At-Tabsir atau dalam kitab Syekh Ali bin Hasan At-Tafsir bi Takfir tentang ucapan Syekh Shalih bin Fauzan yang sekali lagi yang berhak mengkafirkan person individu dari kaum muslimin para al-ulama. Nah, ya ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi insyaallah ketemu lagi di Selasa ketiga bulan Syawal biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir kita nanti, meskipun banyak fitnah di sana sini dari luar maupun dari dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas ucapan yang sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.